Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Nur Rahmah sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi kali ini yang berjudul Pengaruh Pola Makan Terhadap Asam Lambung, yang beranggotakan saya Mutia Nur Rahmah, Andrean Ganjar Firjatullah, Octavianus Gading Saputra, Aditya Alfarizi, dan M. Korik Karim. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Octavianus Gading Saputra. Kepada Octavianus Gading Saputra, dipersilahkan. Ya, Saudara Mutia Nur Rahmah sebagai moderator. Di sini saya Octavianus Gading Saputra sebagai pemateri 1 ingin memaparkan sedikit materi dari kelompok kami. Yang pertama adalah makalah kami beri judul yaitu pengaruh pola makan terhadap kesehatan lambung atau gastritis. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan adalah satu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran yang meliputi mempertahankan kesehatan serta nutrisi, mencegah atau membantu untuk kesembuhan dalam penyakit. Yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian MAH atau yang disebut gastritis. MAH adalah penyakit yang diakibatkan oleh kelebihan asam lambung sehingga timbul rasa sakit yang sangat mengganggu si penderita. Hal ini dikarenakan dinding lambung lama-lama tidak kuat menahan asam lambung. Yang selanjutnya penyebab MAH atau gastritis. Yang pertama adalah dalam frekuensi makan. Frekuensi makan adalah jumlah makan dalam sehari-hari, baik kualitatif maupun kuantitatif. Secara alamiah, makanan diolah dalam tubuh melalui alat-alat pencernaan mulut, dari mulut hingga ke usus halus. Lama makanan pada lambung tergantung sifat dan jenis makanan. Setelah ada frekuensi makanan, ada jenis makanan. Yang pertama, jenis makanan adalah variasi bahan makanan yang jika dimakan bisa dicerna dan diserap akan menghasilkan suatu susunan yang sehat dan seimbang. Makanan tertentu dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti makanan pedas yang akan berkontraksi pada lambung dan usus. Stres. Produksi asam lambung akan meningkat pada kondisi stres, misalnya karena panik, tergesa-gesa, dan kerja berat. Kadar asam lambung akan meningkat dan dapat mengiritasi mukosa lambung. Jika dibiarkan akan terjadi gastritis. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Andrea Ganjar Firjatullah. Baik, slide yang kelima, jumlah porsi makan yang diharapkan pada usia menginjak dewasa. Makan pagi pukul 6.00 sampai 7.00 WIB, nasi 1 porsi 100 gram, telur 1 butir 50 gram, dan susu sapi 200 gram. Makan siang jam 13.00 sampai 14.00 WIB, nasi 2 porsi 200 gram, daging 1 porsi 50 gram, tempe 1 porsi 50 gram, sayur 1 porsi 100 gram, buah 1 porsi 100 gram. Lanjut ke makan malam pukul 19.00 sampai 20.00 WIB. Nasi 1 porsi 100 gram, daging 1 porsi 50 gram, tahu 1 porsi 100 gram, sayur 1 porsi 100 gram, buah 1 porsi 100 gram, dan juga susu murni 1 gelas. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kori. Kepada Kori dipersilahkan. Ya, selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan atau observasi pada mahasiswa dan mahasiswi pendidikan jasmani, penulis menemukan bahwa beberapa mahasiswa memiliki
berbagai macam sebab yang mengabaikan jadwal pola makan mereka. Penulis mengamati bahwa sebagian besar mahasiswa dan mahasiswi beralasan bahwa mereka cenderung terbuai pada kegiatan yang menyenangkan bagi mereka seperti bermain, bertemu teman-teman, dan bersantai. Dan dari beberapa mahasiswa tidak makan secara teratur karena terlalu sibuk dalam belajar atau mengerjakan tugas kuliah. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa dari 20 angket yang disebabkan secara acak dan diberikan pada 20 mahasiswa-mahasiswi pendidikan jasmani, yaitu dari 20 mahasiswa dan mahasiswi mengaku 45% dari mereka makan 3 kali sehari dan 55% dari mereka tidak makan 3 kali sehari atau lebih atau kurang dari 3 kali makan dalam sehari. Dari 20 mahasiswa dan mahasiswi mengaku 45% dari mereka makan secara teratur atau sesuai jadwal dan 55% dari mereka tidak makan secara teratur atau tidak makan sesuai jadwal. Dari 20 mahasiswa dan mahasiswi mengaku 70% dari mereka mengabaikan jam makan dan 30% dari mereka tidak mengabaikan jam makan. Dari 20 mahasiswa dan mahasiswi mengaku 75% dari mereka pernah merasakan sakit pada area bagian perut dan 25% dari mereka tidak pernah merasakan sakit di sekitar bagian perut. Dari 20 mahasiswa dan mahasiswi mengaku 55% dari mereka adalah penderita MAG atau gastritis dan 45% dari mereka bukan penderita MAG atau gastritis. Adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan sehingga dapat mengakibatkan inflamasi atau suatu peradangan pada dinding lambung. Gejala yang dimiliki ketika menjadi penderita penyakit tersebut adalah perut terasa perih dan mulas. Hal ini disebabkan karena pola makan yang tidak teratur dan tidak tepat. Pola makan yang tidak teratur mempengaruhi kondisi tubuh manusia. Jika dibiarkan terus-menerus, penyakit gastritis itu juga dapat menjadi bahaya bagi tubuh, yaitu kerusakan pada organ pencernaan atau menyebabkan penyakit gastritis disebut juga penyakit asam lambung. Pada saat melewati makan sekali saja, glukosa akan semakin turun. Remaja yang pada zaman ini banyak yang melupakan pola makan teratur dan banyak remaja adalah penderita MAH atau gastritis. Hal ini disebabkan karena beberapa macam alasan seperti sibuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Agar mencegah hal itu, remaja harus memenuhi jam-jam makan dengan tepat waktu dan tidak lupa disertai makanan yang bergizi dan seimbang, karena pada usia kita banyak memerlukan energi yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan bagi remaja. Sekian. Demikianlah presentasi dari kelompok F. Kurang lebihnya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.